Kayaknya banyak tali, sudah sana tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dan berkali-kali kita harus senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena nikmat dan rahmatnya tanpa kita minta pun senantiasa menyertai dan meliputi kita. Mudah-mudahan dengan syukur nikmat Allah SWT semakin bertambah untuk kita. Dan salawat serta salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah berjuang, berjibaku, berjihad untuk menyampaikan agama ini. Dan beliau pernah bersumpah sewaktu masih di Mekah, ketika pamannya disuruh oleh orang-orang Quraisy membujuk untuk menghentikan atau meringankan dakwahnya, jangan menyinggung-nyinggung orang. Kan itu pesannya, jangan menyinggung orang. Karena desakan orang-orang Quraisy kepada Abu Talib, lalu Nabi katakan, wallahi ya am, demi Allah, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar bi izzi azizin aw bi dhilli dhalil. Demi Allah, wahai paman, atau demi zat yang jiwaku ada di tangannya, agama ini akan sampai kemana sampainya siang dan malam, termasuk ke terhadap bulu. Waktu Nabi wafatlah sampai ke mana? Alun kan? Tapi janji itu akan sampai ke sini, dan itu adalah prestasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh situ wajib kita berterima kasih, karena termasuk kita yang membuka diri, tidak menutup diri. Ya, yang membuka diri namanya muslim, yang menutup diri namanya
kafir. Kafir itu kan menutup artinya. Cover. Kan cover. Cover buku, penutup buku. So, makanya kafir itu tertutup. Kalau muslim terbuka. Mana antum senang yang tertutup atau terbuka? Tergantung dulu ya. Kalau durian mau yang tertutup. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hal itu kita berselawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk tetap selalu optimis dan bersemangat dalam segala keadaan. Ya. Kalau sempat Nabi lemah semangatnya, dilarang ngaji di Masjidil Haram, berhenti dia dakwah. Enggak sampai ke teratak bulur. Tapi karena beliau tak pernah kenal lelah, tidak pernah terpengaruh oleh caci dan cerca orang-orang Quraisy yang menuduh membawa ajaran baru. Kayaknya hari ini banyak juga yang menuduh bahwa ajaran Nabi itu ajaran baru, yang lama yang bahasa Suryani itu ajaran lama. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Permintaan terakhir. Apa makna itu? Siapa yang baju dulu? Permintaan terakhir. Hah? Apa permintaan terakhir? Bisa dimulti interpretasikan. Tapi saya ingin menyampaikan di waktu yang insya Allah cukup lama. Saya tidak janji sebentar, waktu yang cukup lama. Tidak siap? Hah? Udah makan tadi siang kan? Siang udah lah. Insya Allah azan berhenti sekejap, terus sambung lagi sampai qomat. Kalau muazin tidak qomat-qomat, kita teruskan. Baik. Kaum muslimin kaum muslimat, ada seorang anak Yahudi yang senantiasa bekerja membantu Nabi alaihissalatu wassalam. Masih kanak-kanak Yahudi tapi sudah mukallaf, artinya sudah remaja. Ketika sakit dan akan meninggal, Nabi datang menziarahinya. Berarti menziarahi non-muslim yang sakit boleh ya? Boleh kan? Bahkan sangat dianjurkan. Lalu Nabi alaihissalam menghiburnya dan mendoakan kesembuhan untuknya. Dan Nabi, karena sudah terlihat orang yang sudah biasa menghadapi orang yang akan meninggal, tahu dia tanda-tanda akan meninggal, walaupun belum gharghar, belum detik-detik terakhir, belum sampai ke tenggorokan. Kalau sampai tenggorokan kan habis, sudah tamat. Lalu Nabi, dalam sadarnya Nabi minta kepadanya sebuah permintaan yang bila permintaan ini dikabulkan, selamat dia. Kalau tidak, subhanallah, kalau dikabulkan selamat, kalau tidak, ya ndaklah, gitu aja kok repot. Kalau tak dikabulkan, tak selamat. Apa permintaan terakhir Nabi ini sallallahu alaihi wasallam kepada anak ini? Apa kira-kira? Boso mungkar nakir sawin den belawang gitu ya. Nabi ada bilang, saya sudah bicara sama mungkar nakir, siapa yang ikut saya tidak perlu ditanya-tanya. Adanya di Indonesia, hanya ada di Indonesia. Ya, sepanjang sejarah Islam yang saya baca, yang model-model begitu hanya ada di Indonesia. Yang satunya sudah profesor doktor, yang satunya tidak sekolah. Nah, yang satu profesor doktor tapi macam tak sekolah. Yang satu memang tak sekolah.
Dia bilang nanti kalau ketemu Mungkar Nakir ditanya, merebut, bilang saya pengikut Kiai Haji Dasman. Aman itu. Yang satu bilang saya sudah ngomong dengan Mungkar Nakir dan saya sudah seluruh pengikut saya tidak perlu ditanya, aman. Sampai di neraka pun jadi penjaga gawang neraka, dikiranya kayak main bola. Allah musta'an. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW menyampaikan kepadanya permintaan yang ini sebenarnya adalah permintaan dari Allah untuk kita seluruh umat manusia. Wala tamutunna illa, tahu rupanya kalau la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali muslim. Jangan mati kecuali muslim. Berarti permintaan terakhir Allah kepada kita, mesti jaga keislaman kita sampai akhir hayat kita. Nah, bagi yang belum Islam, maka Nabi tawarkan, ya fulan, ya bunai, qul la ilaha illallah atau aslim taslam. Wahai anak, kan dia dia sangat menghormati Nabi SAW, karena Nabi siapapun yang bekerja dengannya pasti cinta kepadanya. Ya, itu bukti. Siapapun yang dekat dengan Nabi pasti cinta pada Nabi SAW. Mesti cinta sama Nabi SAW. Kecuali orang kafir tidaklah. Makanya tidak mungkin pula orang mukmin mencintai orang kafir. Karena dia benci sama orang yang paling kita cintai, masa kita cintai dia? Kecuali antum tidak mencintai orang yang kita cintai seperti mencintai yang harusnya. Sah? Ya, kalau ada orang muslim mencintai orang yang membenci Nabi, berarti dia bukan pencinta Nabi SAW. Makanya tidak payah betul kalau ada orang mengatakan, oh kita harus mencintai sesama umat manusia. Sah? Tidak. Nabi melarang mencintai kafir dan kekufuran. Sah? Nah, lalu Nabi SAW tawarkan kepada aslim taslam, masuk Islam kamu selamat. Orang sedang sakit keras, lalu sang anak menoleh ke ayahnya. Ini masalahnya, menoleh ke ayahnya. Kenapa dia menoleh ke ayahnya? Kenapa menoleh ke ayahnya? Antum tidak punya ayah ya? Nah, gimana perasaan kepada ayah? Subhanallah. Awak godang dek siapa? Dek ayah. Awak makan dek siapa? Dek ayah. Awak babi ini dek siapa? Tuh. Kenapa menang ke ayah? Ingat. Iya, jasa orang tua tidak bisa dilupakan ya Syekh. Maka dia minta izin ke ayahnya. Dan apalagi dia masih muda. Dulu Ali bin Abi Thalib, masih ingat kan proses Ali bin Abi Thalib masuk Islam? Tak tahu juga rupanya. Nah, ketika mau masuk Islam, Ali bilang ke Nabi SAW, ya Muhammad. Dia kan belum masuk Islam. Kalau masuk Islam masuk ya Rasulullah. Tapi sebelum masuk Islam dia bilang ya Muhammad, urid an uslim, saya ingin masuk Islam, lakin astashiru abi, tapi saya minta dulu pendapat ayah. Nabi bilang apa? Nabi bilang apa? Saya tahu ya. Oh iya, saya tahu. Itu tak tahu rupanya tadi. Nabi bilang, karena Ali kan belum akan mati kan? Belum akan mati. Maka kesempatan untuk berpikir masih panjang. Kalau ini kan mau mati nih. Maka kata Ali, Rasulullah SAW, jangan minta pendapat ayahmu. Kenapa? Kenapa jangan minta pendapat ayahmu? Kenapa? Rasul mengajak Ali durhaka ya? Ada bingung semua. Katanya sudah makan tadi siang, rupanya belum. Kenapa
Nabi melarang Ali minta pendapat ayahnya. Kalau sempat kita sekarang nak mengaji ini, ternyata ayah kita anti kajian. Terus kalau antum minta izin kepadanya, kira-kira apa katanya? Hah? Kalau ngaji yang diajak umat ini, kan dia? Masa-masa muka nak ngaji tu dong nya. Tak ada jadi muka. Kan gitu. Ini ketika mandang tuh mukanya udah marah, jadi akhirnya masam nampak semuanya. Makanya ketika minta pendapat nak ngaji ke guru atau ke ustaz yang anti mengaji, tidak akan mungkin dapat izin. Kita tengok orang ngaji di situ lah dua ayat sodonya. Apa contoh ayatnya? Mati ayat tidak dia senang begini. Kan ya? Tidak ada ni buang dia batik rumah adanya. Kan ya? Di mana ngaji nya? Musajid. Nudati alfabet dua aja. Sajak ngaji situ tidak pandai baca Yasin, tidak pandai berdoa, tidak pandai ngolaknya. Jadi Ali kata Nabi SAW, jangan minta pendapat ke ayahmu. Apa sebab? Ayahmu itu tak bisa buat keputusan. Walaupun dia yakin dengan kebenaran Nabi, yakin dengan kejujuran Nabi, yakin dengan amanahnya Nabi, yakin dengan akhlak mulianya Nabi, yakin. Tapi dia tidak berani buat keputusan. Apa sebab? Apa sebab? Tidak ingin berbeda dengan warisan nenek moyang. Tidak berani meninggalkan warisan nenek moyang. Nanti kita sampai ke cerita beliau akan permintaan terakhir Nabi ketika dia akan meninggal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Lalu sang anak menoleh ke ayahnya. Masya Allah, Allah menghendaki kebaikan untuk anak ini. Maka melihat anaknya yang memelas seperti itu, kasihan ayahnya. Lalu kata ayahnya, ajib Abul Qasim. Jawab permintaan terakhir Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Sayyiduna Muhammad SAW. Kenapa ayahnya mau menyentuh seperti itu? Sebab anaknya dah lama bekerja dengan Nabi, tak sampai kepadanya kecuali yang menyenangkan. Kalau sempat Nabi SAW sempat pernah selama dia bekerja dengan Nabi, woi Yahudi, wajau. Misal, kalau sempat Nabi mengucapkan kata-kata yang menghinakan Yahudi sampai ke ayahnya, mau ayahnya kasih masuk Islam? Enggak. Jadi memang kadang-kadang banyak berita yang terdistorsi, tak sampai seperti apa adanya tentang dakwah kepada orang. Apalagi yang, mohon maaf juga kadang-kadang sebagian kita yang baru ngaji, Masya Allah, macam orang baru turun gunung. Seorang pesilat baru turun gunung. Sodo nak diwabak pada bandar, kan ya? Semuanya nak diajak berkelahi, sampai ustaz pun diajaknya kelahi. Itu masalah juga kadang-kadang. Jadi sekarang yang sampai itu yang salah kan kita juga yang ustaz ini kasih jurus pemungkas kepada pemula. Ya, diberi jurus hajar dulu sebelum belajar ilmu. Padahal dulu orang belajar adab dulu sebelum ilmu. Sekarang belajar hajar dulu baru kan ya? Kan itu jurus hajar dulu dikasih. Kalau orang tidak ngaji sama kita, jangan salam sama dia. Jadi seolah-olah kalau tidak kenal jangan salam. Padahal Nabi katakan salam pada orang yang kau kenal dan yang tidak kamu kenali. Asal ada ucap assalamualaikum, tengok dulu, janggut tidak ada orang. Celana isbal, tidak jawab salam.
Ini yang masalah kita dari awal dulu. Sah? Masih ada juga? Masih ada juga? Itu salah haji, itu salah asuhan kata Rasulullah Anwar masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya yang sampai kadang kepada orang tua kita itu. Nah, ketika anak ini bekerja dengan Nabi alaihissalam, yang didengarnya tentang muamalah dengan Nabi dari semua sisi adalah yang baik-baik. Makanya ketika Nabi minta, dia katakan ajib Abul Qasim, jawab permintaan Abul Qasim. Hanya dibilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tak lama tar ruhuhu, tak lama dia menghembuskan nafas terakhir. Maka man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya meninggal dunia la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Allah, itu mistaq, adalah bukti kebenaran hadis Nabi. Wa innar rajula ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Di antara orang itu ada yang mengerjakan amalan ahli neraka. Kafir kan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sampai tidak ada di antara dia dan neraka itu kecuali tinggal sehasta, dekat sekali. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu catatan takdir lebih dahulu. Fayamalu bi'amali ahli jannah, lalu dia mengerjakan amalan ahli surga. Fayadkhulaha, maka dia masuk surga. Kaum muslimin, ternyata kalimat la ilaha illallah bisa menghapus semua kekufuran, menghapus semua kemunafikan, menghapus semua kemaksiatan. Nah, kalau begitu kalimat ini bukan kalimat sembarangan. Makanya yang mengucapkannya juga tidak orang sembarangan, dan orang takkan juga sembarang mengatakannya. Ini kisah anak Yahudi masuk Islam di tahun ke-10 Hijriah. Datang lagi kisah terjadi di Madinah, sekarang masih sebelum hijrah. Abu Talib yang merupakan benteng kokoh Nabi dalam berdakwah, kan benteng Nabi dia. Apa-apa sedikit Abu Talib yang maju untuk membela Nabi bersama Khadijah. Khadijah kan orang Quraisy rata-rata berhutang budi kepadanya, karena para pebisnis Makkah itu kebanyakan anak buah Khadijah, mesti pernah menjadi anak buah Khadijah. Habis itu mereka berkembang sendiri sehingga mandiri. Dan Khadijah bukan orang jenis yang bakhil untuk membuka peluang. Dia tidak pernah merasa tersaingi, tidak takut tebet gelombang. Makanya kalau takut tebet gelombang, kuatkan gelombang kita. Ya sih? Kalau 2.000 watt, naikkan jadi 4.000 watt. Makanya orang yang tinggi gelombangnya tidak pernah takut terimpit gelombang. Gelombang semakin berimpit-impitan kan semakin bagus dia. Nah, kecuali gelombang amarah. Gelombang marah ya, gelombang hasad ya enggak. Jadi kaum muslimin, datanglah giliran Abu Talib sekarang. Dia akan meninggal. Nah, sebagaimana Nabi sangat berambisi dan berusaha keras untuk menyelamatkannya, syaitan-syaitan manusia, setan-setan manusia, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah,
Utbah bin Rabi'ah juga tidak mau kalah, berlomba untuk tetap mempertahankan Abu Talib sebagai bagian dari mereka. Hadir di rumah Abu Talib, Nabi hadir pula Abu. Nah, apa kata Nabi SAW? Ya am, qul la ilaha illallah. Faman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatan, hanya satu kalimat, uhajju bika atau hajju laka biha indallah, yang bisa jadi hujjah bagi saya membelamu di sisi Allah. Tinggal mengucapkan aja paman, ya. Karena Abu Talib sebenarnya tidak mengingkari, cuman tidak bisa mengikrarkan. Berlomba pula dengan Abu Talib. Apa kata mereka? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Abu Talib, kamu mau berpaling daripada ajaran ayahmu Abdul Muttalib? Woi, ini Muhammad Abdul Muttalib masuk neraka. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mati dalam keadaan kufur masuk neraka. Masa kamu mau saja meninggalkan ayahmu yang mengatakan, mengikut orang yang mengatakan ayahmu masuk neraka? Tonton, berat enggak mengikuti seorang dai lalu dibilang ayahmu mau masuk neraka? Berat enggak? Enggak pernah coba ya? Ayah ikut ngaji nampaknya. Berat. Dan sahabat yang bilang waktu itu, Huzaifah ibnul Yaman, salah seorang muridnya Humaid al-Himyari, mengatakan ke waktu selainnya, senanglah dulu paman ya, katanya. Ini ke tabi'in ngomong pada sahabat. Tuan-tuan dulu berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahnya, katanya. Apa jawab Huzaifah? La tatamannu syai'an qad anqadzakumullahu minha. Jangan kalian bercita-cita menghadapi ujian yang kalian Allah selamatkan daripadanya. Wala raqad ra'aituna yuqalu lahu abuka fin nari jahannam. Dikatakan kepada kami waktu itu, ayahmu masuk neraka jahannam. Berat akhi, katanya. Kalau bukan karena Allah yang kuatkan hati ini mau meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa ayah kita masuk neraka, katanya. Oleh sebab itu syukurilah kalian tidak sempat hidup di masa itu. Kalian tinggal menikmati. Alhamdulillah. Makanya fadilat sahabat lebih dari generasi selanjutnya. Tidak bisa kita samain. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya bisikan mana yang menang? Bisikan mana yang menang? Hah? Syaitan yang diikuti oleh Abu Talib. Sehingga kalau kita sebut nama sahabat yang masuk Islam, kita katakan radhiyallahu anhu. Padahal di antara mereka mungkin tak ada jasanya sekuku Abu Talib dalam memperjuangkan Islam. Tetapi karena dia tidak mau mengabulkan permintaan terakhir ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, akhirnya Abu Talib tidak menikmati hasil kerjanya membela Nabi alaihissalam dan dakwahnya, kecuali hanya sekedar diringankan azabnya berkat syafaat Nabi kita alaihissalam. Allah hargai, tapi tidak bisa keluar dari neraka karena telah tetap kalimat Allah bahwasanya surga itu tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman,
ia masuk neraka. Jadi syaratnya masuk surga itu mesti beriman. Nah, paman sendiri tidak berguna kalau tidak punya kalimat. Nah, makanya Nabi sangat berharap permintaan terakhir kali ini diterima oleh Abu Talib. Tapi Allah menakdirkan lain. Datang pula Abu. Nah, itulah Walid Mughirah, Utbah bin Rabi'ah mengganggu dia. Sedihlah Nabi SAW. Tak mungkin pula Nabi bertumbuk pula sama orang itu, kan tak? Tidak ada izin dari Allah SWT. Ingat kaum muslimin, bertumbuk dalam dakwah tidak dianjurkan. Ya, ini ada yang bilang ayo kita tumbuk aja. Jangan. Nabi tidak mengizinkan sahabat untuk melakukan jihad kecuali dapat izin dari Allah. Kapan baru dapat izin? Kapan baru dapat izin? Setelah hijrah ke Madinah. Apa sebab? Di Madinah Nabi sudah punya wilayah teritorial. Andainya kalah bisa kembali ke Madinah. Kalau di Mekah mereka tidak punya wilayah, maka berjihad tanpa pemimpin, jihadnya jihad ilegal. Jadi kalau ada orang jihad tuh kalah kemana? Nah, ketika gagal kemana pergi? Makanya kenapa sekarang kita bersedih Palestina hancur lebur, ya, disiksa, semua dilakukan oleh Yahudi di sana. Semua tidak ada yang bisa bela. Antum mau pergi kan? Mau kan? Serius ini ya? Nah, banyak umat Islam mau. Cuman kalau mereka pergi, nanti nak pulang kemana? Sahih? Sahih tak? Boleh ada izin dari sini? Ada izin dari pemerintah kita pergi? Tidak ada. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, beda kalau dulu orang pergi, nak pergi negeri manapun tidak ada paspor kan? Nah, Yahudi bikin aturan paspor. Memang penemu paspornya juga dari bangsa Yahudi juga asalnya untuk mengotak-ngotakkan dunia ini, sehingga mereka bisa mengatur dengan aturan-aturannya. Apa sih? Belum lagi. Tidak ada saya dengar. Sus, sayang azan. Itu Pak. Tidak azan aja. Antum bebas azan. Muazzin itu lebih berkuasa deh ya. Azan belum? Iyalah. Siapa azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله. الصلاة القائمة. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Akhirnya Abu Talib wafat, bal ala millati Abdul Muttalib. Dia memilih untuk tetap bertahan dengan warisan nenek moyang. Subhanallah. Nabi bersedih, sangat bersedih. Sebab apa? Tidak ada manfaat kebaikannya selama ini. Tidak ada manfaat kebaikan selama ini. Karena tidak menerima permintaan terakhir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini kita paham kaum muslim dan muslimat bahwa Yahudi yang dianut oleh anak tadi belum menyelamatkan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi ketika mendengar itu tala'la wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi SAW wajahnya gembira, berseri-seri. Apa sebab? Dia katakan alhamdulillahillazi anqazahu Allahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan dakwahku dari api neraka. Padahal dia sudah beragama Yahudi, agama yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Abu Talib sudah mengaku menjadi pengikut Nabi Muhammad, tapi tidak mau dia ikut tadi. Pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail yang dulu bangun Ka'bah. Makanya orang Quraisy turun temurun memuliakan Ka'bah. Sah? Bahkan memuliakan tamu-tamu yang datang haji dan umrah ke Makkah sebagai bagian dari konsekuensi memuliakan agama Allah, memuliakan Ka'bah, Masjidil Haram. Mereka bersihkan, mereka rawat, mereka jaga keamanannya. Makanya Makkah itu aman dari dulu. Padahal di sekitarnya orang pada perang, tapi di Masjidil Haram, di tanah haram aman. Nah itu lihat, mereka masih mewarisi agama Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata karena tidak mau ikut Nabi alaihissalam, maka agamanya tidak diterima. Jelas? Kenapa tidak diterima? Kenapa tidak diterima? Karena sudah expire, sudah kada luarsa. Kalau sudah kadaluarsa berarti sudah basi, sudah rusak, sudah
Berbakteri. Karena apa? Orang-orang semakin ke ujung pasti akan semakin banyak merubah agamanya. Sahih atau tidak? Tidak sahih nampaknya. Saya nak tanya ke antum, agama kita sumbernya di mana? Agama kita awal mulanya didakwakan di mana? Makkah, kemudian Madinah. Akhirnya pusatnya di mana? Di Madinah. Sekarang saya nak tanya, mana yang lebih banyak aliran keagamaan? Di Madinah, Makkah, atau di Indonesia? Hah? Serius? Hah? Mana yang lebih banyak? Indonesia. Kenapa di Indonesia lebih banyak? Orang Indonesia cerdas-cerdas. Orang Arab kadrun. Jadi orang Arab tidak pandai berpikir, orang Indonesia orang Indonesia hebat-hebat. Itu kiainya banyak, walinya banyak, habaibnya banyak. Di sana nggak ada ya. Di sana keturunan Nabi ramai, tapi Habib nggak ada. Iya, di sana ulama banyak, tapi Gus nggak ada. Di sana kiai ramai, Gus nggak ada. Apa sebab? Karena ilmu itu tidak turun kecuali dituntun. Kalau kita tidak asal kiai datuknya Gus sampai kemana-mana, seolah-olah jadi ulama semuanya. Wali keramat datuknya cucu cician jadi wali, sekalipun gila. Namanya wali majzub. Jadi di Indonesia ini kreativitas beragamanya tinggi. Makanya tahun 2004 saya baca rilis 2004 ya. Saya baca rilis MUI Pusat, waktu itu saya masih di Madinah, aliran sesat di Indonesia baru sekitar 240-an. Akhirnya saya pulang 2009 berharap bisa mengurangi, justru nambah pula malah. Allah musta'an. 2014 kemarin terbaca pula lagi oleh saya rilis dari MUI Pusat, aliran sesat yang resmi terdaftar. Kan ada yang ambil formulir tapi tidak balik daftar ulang. Ya, belum terdaftar resmi. Ini yang terdaftar resmi aja ada naik jadi 400 lebih. Ini sudah 2024 saya. Saya belum tahu lagi 2024. Semoga tambah kurang, bukan tambah naik, tambah turun. Tapi wallahu alam, kalau nengok fenomenanya ya, nambah lagi nampaknya. Kemarin sibuk dengan dukun Arjuna, sebelumnya Ponari, habis ini sekarang datang Makali yang pandai bahasa Kak Suryani. Nah, modalnya hanya Makali Inna Rahmatan Indonesia, Makkah, Madinah, guru-guru. La haula wala quwwata illa billah. Yang sayangnya subhanallah ramai yang manggut-manggut. Dan sayangnya ada orang hebat, akademisi, sudah S3, jadi rujukan dakwah oleh sebagian aliran. Katanya jangan disesatkan, tak boleh gampang menyesatkan. Oh, saya paham, memang selama sesama aliran sesat tak boleh saling menyesatkan. Tapi kalau bicara tentang Wahabi, dia panasnya luar biasa. Yang tidak ragu mengatakan sesat. Tapi orang yang bacaco seperti itu tidak boleh disesatkan. Nanti Anda paham sendiri katanya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dari dua kasus tadi, Abu Talib sebagai pewaris agama Ibrahim, anak Yahudi sebagai pewaris agama Nabi Musa, dan seterusnya, masih banyak contoh yang lain. Ternyata agama mereka karena tidak lagi mengikut nabinya, maka tidak berguna di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nak Yahudi, nak Nasrani, apalagi yang selain keduanya. Makanya Abu Talib hanya dapat keringanan
yaitu dia fi dahdah minan nar, yaitu api neraka di tempat dia sebatas mata kaki. Tapi ringannya azab neraka, kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya tidak ada mencoba, semoga tidak. Ya, na'udzubillah thumma na'udzubillah thumma na'udzubillah. Seringan-ringan azab neraka itu diletakkan baranya di ibu jari seseorang, menggelegak otaknya. Ringan azab neraka, ringan. Baru baranya letakkan di jempol kaki, maka menggelegak otak orangnya dibuat. Makanya Nabi katakan, didatangkan hari kiamat itu orang yang paling bahagia di dunia, lalu dilewatkan di atas neraka satu celupan. Lu tanyakan kepadanya, pernah tidak aku merasa bahagia dunia? Tidak pernah. Saking hilang bahagianya hanya dengan celupan itu. Sebaliknya didatangkan orang yang paling menderita di dunia, masukkan ke dalam celupan surga, satu celupan aja. Pernah tidak menderita dunia? Tidak pernah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kalau masuk ke dalamnya? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini kita paham bahwa kalau ada orang yang nak menyatukan agama-agama atau nak membuat amalan-amalan lintas agama, nak fikih lintas agama namanya, nak nikah lintas agama namanya, nak salam lintas agama namanya, bang, wajib dulu nak. Ini adalah proyek gagal. Karena memang lahir, kalau antum amati, dari orang-orang yang tidak kokoh beragama. Baik dari sisi ilmu, dia cerdas, tapi cerdasnya berpikir, bukan cerdas berilmu. Tahu bedanya orang berilmu dengan orang yang berpikir? Tahu bedanya orang berilmu dengan orang berpikir? Tidak tahu ya. Ayah saya berpikir karena dia cerdas, tapi dia ulama. Ayah saya, tahu ya saya, nggak salah dulu ke si ulun, mana tentu kayak terhadap ulun, tak tentu lah. Saya elok tu buangin, tak jawab pada tu, ulun lahir lah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ayah saya itu cerdas, tetapi bukan orang yang berilmu. Karena pikiran, tidak sekolah pun orang berpikir, tidak duduk pun belajar orang dapat berpikir. Makanya orang yang paling banyak, mohon maaf, orang kaya yang paling banyak bukan orang yang sekolah tinggi. Tidak tahu tuan-tuan? Kita absen orang kaya di sini. Siapa yang kaya? Yang aku kaya saya catat. Tapi tunjukkan angka kekayaannya biar kita nilai. Ini angka kekayaannya hanya 200.000, mengaku juga kaya kan? Kecuali 200.000 doang. Kau muslimin. Sebab apa? Untuk masalah dunia ini cukup dengan berpikir. Asal pandai berpikir bisa GPT. Kan ya? Iya enggak? Makanya sebagian besar orang kaya raya bukan karena sekolah dan bukan tidak perlu duduk menuntut ilmu. Betul? Betul tak? Makanya Fir'aun tamat fakultas apa? Ilmu politik. Fir'aun, tahu Fir'aun tak? Tidak tahu ya? Pemimpin paling sukses di dunia. Karena paling otoriter, kan paling sukses. Asal ada pemimpin yang sehebat dia, pasti disebut ini Fir'aun. Orang hebat dia. Di antara Fir'aun yang ada, Ramses II yang paling hebat. Tapi bukan hasil sekolah.
Allah berikan dia kecerdasan. Qarun. Siapa yang paling kaya di dunia? Qarun. Elon Musk itu masih jauh di bawah level Qarun itu. Bahkan kalau dia tahu ada harta karun, dia nak ikut juga cari itu. Elon Musk itu masih kecil. Soalnya kalau antum menemukan harta dimanapun di belahan dunia ini disebut harta karun. Sekolah tinggi? Sekolah tinggi? Enggak. Tapi tidak ada orang berilmu kecuali duduk dengan guru. Tidak ada ulama kecuali mesti belajar. Makanya orang cerdas belum tentu berilmu. Tapi orang berilmu mesti cerdas. Karena ilmu itu perlu kecerdasan. Makanya pemikiran-pemikiran ini datang selalu bukan dari ulama, tapi dari para pemikir muslim. Mau catat namanya? Mau sebutkan nama-nama mereka? Tidak usah lah. Nah, rata-rata dari orang yang bukan ulama, bukan yang ahli agama, atau mungkin ada satu-satunya yang tahu ilmu tapi kalah ilmunya oleh pemikirannya, oleh nafsunya. Karena manusia itu kan sesat dengan dua: satu tak tahu, dua tak mau tahu. Paham bedanya? Ya Allah ya Rabbi, antum nak cepat selesai, tapi gitu aja payah. Orang sesat satu karena tidak tahu, sesat kan? Yang kedua karena tidak mau tahu. Dia tahu tapi tidak ikut yang dia ketahui. Ada enggak ulama yang berilmu tinggi tersesat? Tidak ada. Ada enggak ulama yang berilmu tinggi tersesat? Memang panjang jadi ngaji, memang tidak bisa capek sudah. Banyak ulama besar tersesat jalan. Kenapa? Kenapa dia tersesat? Karena tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengikuti ilmunya. Catat baik-baik, besok nak payah je lah. Contoh Wasil bin Atha, tidak tanggung-tanggung gurunya Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri kenal? Nawun mana-mana tatak bulu ada ya Pak Hasan Basri sah? Ya ada dah. Lain di kampung dan ada jual, di seluruh dunia ada Hasan Basri. Saking terkenalnya imam itu guru beliau. Tapi akhirnya ilmu yang dia tuntut dari Al-Hasan tidak digunakannya, tapi yang digunakan adalah kecerdasan dan pemikirannya. Dia besar, cuma tidak mengikuti ilmunya, sesat. Ada lagi Ma'bad Al-Juhani, seorang ulama di Basra, mimman qarafa al-ilma, orang yang mendalami ilmu. Ya. Nah, apa sih? Menunjuk jam apa ya? Oh, dingin hasilnya. Oh, kasihan. Pindah aja sini, ini agak panas ini. Nah, apalagi dekat saya agak panas sedikit. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Dia banyak mendengar hadis. Gurunya nak tanggung-tanggung sahabat Imran bin Husain. Ya, di antara guru-gurunya, orang-orang hebat. Cuman masalahnya dia tidak mengikuti ilmunya. Yang diikuti adalah pikirannya. Kalau ilmunya mengatakan inna kulla syai'in khalaqana biqadar, kami segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Itu ilmu. Lalu pikirannya tidak menerima. Sebab kalau seandainya takdir semua dengan takdir Allah, dia bilang berarti Allah nggak adil, katanya kan. Di mana pula dia tak adil? Pikiran dia, syaitannya. Kalau dia, karena menurut dia adil itu harus sama rata, sama banyak. Kalau sempat kita disamakan semuanya ikhwan, babanta kami lebih ini
Sodo naknya itu sodo kan? Kan dia? Nah, makanya Allah berikan pandangan kita beda. Ada yang suka jalannya tegap cari istri. Ada kawan apa ndak mau kayaknya deh jalan melepenya. Lama nolong lemon. Ndak syukur atau dan lainnya. Dan syukur yang wanita tuh hukum asalnya adalah lembut. Nah, untung le nang syukur nang jalan tegap, nang syukur nang jalan melepet. Kalau sampai kedua-duanya suka berebut orang, sah? Nah, makanya adil tuh ndak mesti sama, tuan-tuan. Ya, ada orang nonton apa dari luar apa ndak ada karcis kan? Nya sang anak lah ayah, sang anak godang, sang anak boleh kete. Nak lihat adil dibuat deh kursi sama tinggi. Ayah nanti terlampau dah. Anak kene dah jadi dapat nengok lah kan ya? Iya kan ya? Jadi adil tu tak mesti sama. Maka dia katakan kalau seandainya semua dengan takdir, Allah tak adil katanya. Salah konsep. Jelas ya? Makanya dia tidak ikuti ilmunya. Jadi ada ulama yang selesai. Alhamdulillah. Ya, makanya Imam Ghazali membagi ulama itu dua. Ada ulama ulama yang ulama buruk karena tidak mengikuti ilmu. Jelas. Kalau joleh sudah oleh Allah belum. Ya belum. Karena tadi kembali kepada masalah tadi bahwasanya orang-orang yang ingin menyatukan agama-agama itu dengan alasan sama-sama turun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka rata-rata bukan ahlul ilmi yang istiqamah, bukan ulama yang istiqamah, baik di kalangan muslim maupun non muslim. Karena setiap orang yang taat beragamanya, dia agama apapun, demi Allah dia tak akan mengatakan semua agama sama, dan dia tak akan pernah punya konsep menyatukan agama, kecuali orang yang memang lemah pegangnya agama itu. Rasanya Islam betul juga, Kristen oke juga, Buddha ada juga nilai baiknya. Yang seperti ini orang tidak kokoh lagi imannya. Sebab kita tahu kaum muslimin Nabi alaihissalam banyak sekali amalan yang dia lakukan menganjurkan kita tampil beda dengan orang agama lain. Bahkan dikatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum nanti dikumpulkan bersama mereka. Maka dilarang kita tashabbuh dengan umat lain. Ketika Nabi haji, orang-orang musyrikin dulu tidak wukuf di Arafah, tapi wukufnya di Muzdalifah. Alasannya ada alasan logisnya. Arafah tidak tanah haram, Muzdalifah tanah haram. Mana yang lebih bagus, tanah haram atau tanah halal? Mana yang bagus, tanah haram atau tanah halal? Ini konteksnya mau kajunya sedang itu tak bulu orang. Kalau tadi tak bulu tentu tanah halal lebih bagus daripada tanah haram. Kan ada tanah haram, maksudnya tanah yang diharamkan berbuat zalim di dalamnya. Zalim di mana-mana kan diharamkan, tapi orang Allah mengatakan bahwa zalim di Makkah berlipat-lipat dosanya dibanding zalim di luar Makkah. Maka dulu sejak zaman Nabi Ibrahim diharamkan Makkah itu, dan orang-orang jahiliyah menghormati itu. Mereka tak pernah melakukan peperangan di Makkah. Kalau sempat ada, mereka berperang. Lalu dikejarnya musuh itu, lari dia ke tanah haram, masuk tanah haram tak diganggu lagi. Kalau kita kira-kira berarti orang jahiliyah lebih hebat dari kita deh.
Ya, lari orang ke masjid dikejar juga kan. Kaum muslimin muslim. Orang jahiliyah enggak. Kemudian ada bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, dan Rajab. Ma'asyil kiram, mereka sedang berperang begini-begini, tiba-tiba nampak hilal bulan Zulqa'dah, berhenti. Sudah aturan itu harga mati. Tidak berani mereka melanggar. Berarti mereka masih mengakui agama Allah. Tapi diterima apa tidak? Setelah datang Nabi diterima apa tidak? Tidak diterima. Makanya seluruh program ingin menyatukan agama-agama adalah proyek gagal. Karena memang datang dari orang-orang yang tidak ahli. Sama juga mereka juga yang mengusulkan kemarin itu untuk Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi diinternasionalisasi pengurusnya. Tahu makna internasionalisasi? Jadi diurus oleh badan internasional. Nanti bergantian bergiliran negara Islam. Subhanallah. Ini mengusul Indonesia. Indonesia Allah. Itu tidak sadar diuntung lah. Tidak sadar diuntung. Yang terpikir deh bab penghasilan infak di Masjidil Haram. Tidak ada kota infak Masjidil Haram dulu. Tidak. Yang haji ada kota infak Masjidil Haram bang? Tidak ada kota infak Masjid Nabawi dah. Anu awak tak bayang deh. Kota infak yang berjalan. Kalau sempatlah giliran orang Indonesia jadi pengurus. Kota infak yang berjalan waktu khutbah dan awak tidak anyway. Rodanya apa namanya? Mikrofon mikrofon Masjidil Haram dan Nabawi itu super sensitif. Atau super sensitifnya dari jauh pun bunyi HP tak tangkap dia. Di Pona kami dulu salat malam, salat tahajud di Masjidil Nabawi, Masjid Nabawi. Tahajud malam bang, 10 malam terakhir. Kan lama 2 rakaat tu. Lebih dari setengah jam 2 rakaat tu. Bunyilah ringtone musik India. Indaklah dimatin dia nah. Nya memang orang mazhab Hanafi ko dak boleh bergerak ada gerak batal salat. Para lo mazhab Syafi'i lah. Kalau Hanafi sekali gerak batal. Kalau Syafi'i sampai 3 kali. Jadi dan yang menelpon tak boleh dia mati-mati dia. Mati ulang sampai selesai bang 2 rakaat tu. Itu buang isi Huzaifi. Sudah salat tu. Nah. Buang isi. Apa nak kamu wangi pula selama tu berhibur atau weh? Seluruh masjid ngoran. Mungkin tuan-tuan tak tahu kan sound system paling mutakhir di dunia ada di Masjidil Haram. Paling canggih di dunia. Uang buat tapi nawak makin paling canggih sama dengan rudal anti apa namanya? Pesawat anti rudal. Bukan pesawat apa namanya? Anti rudal apa namanya? Enggak. Nah, kepaya lo nyobu imah. Rudal anti rudal. Apa? Enggak radar doang. Kau itu ada rudal tembak lah tuh anti rudal namanya kan. Di dunia yang paling tinggi akurasinya di Arab Saudi. Walaupun produk Cina maupun produk Amerika. Tapi ada yang heran kan, babo aja rusaknya, sanangnya kan. Nya kalau Amerika nembaknya fire, tidak berakah. Tapi kalau Arab Saudi menembakkan Bismillah ya Allahu Akbarnya, sama. Wih, yang baca Bismillah dengan nyebut fire sama? Enggak lah. Kalau itu setan membuat kau mungkin malaikat bu. Mana hebat setan buat malaikat? Buat malaikat. Paham? Cuma ente kadang selain ikut impak, takutnya pas waktu solat tarawih listrik padam.
Woi, kalau Indonesia ini pengurus kan kodok pemadaman listrik bergilir. Pas Syekh sudah sedang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kan, mau mulai sholat padam listrik. Itu mungkin aja ya kalau kita yang ngurus. Kemampuan kita tidak sama dengan kemampuan mereka. Tapi alhamdulillah selama 50 tahun mau di Mekah dan Madinah, ya, ini tidaklah puan apa hadam listrik waktu terawih. Tapi di situ kodok. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya ketika ada yang mengusulkan internasionalisasi pengurusan Masjid Nabawi, itu tidak tadi untuk nak itu. Ya sangka Jawa aja payah pemerintah boyu, apalagi kan ngurus Masjidil Haram. Makanya memang ya wawang yang tadi lah dia tidak boleh diikutin bangga. Jadi tidak boleh diikutin bangga, tidak boleh diajak. Kalau kami di pondok nomor tagui nomor tagui, tidak apa pikir. Jadi apa? Kau cerdas pikirnya cerdas belum? Uang profesor dokter, cuma tadi tidak konsisten dengan ajaran agamanya, tidak konsisten dengan ajaran agama. Jadi kaum muslimin muslimat, apa namanya password kita malam ini bahwa permintaan terakhir yang menyelamatkan itu adalah mesti mati dalam keadaan Islam. Agama-agama yang ada sebelumnya ndaklah boleh. Inna dina indallahil Islam. Tadilah Abu Talib ndak guna kojonya ikut peninggalan agama Ibrahim. Yahudi tadi kalau ndaknya masuk Islam ndak selamat dari kekal di neraka. Maka seluruh usaha yang nak menyamakan antara agama-agama itu adalah usaha proyek gagal. Nah, kalau ingin selamat masuk Islam. Jangan orang Islam yang niru-niru agama lain. Karena orang kan di atas nama toleransi, atas nama moderasi, nak dicampur deknya soto dengan cindu. Lama doang soto sampun di cindu. Hah? Lama? Hah? Es teba campur jo sate. Itu yang diinginkan orang sekarang tuh. Makanya dimulai dengan fikih lintas agama. Sudah itu nikah lintas agama. Sudah itu salam lintas agama. Tidak ada yang lintas agama dulu. Tidak ada lintas agama. Orang taat tidak mungkin melakukan itu. Orang Kristen yang taat tak akan pernah mengakui orang Islam benar. Orang Islam yang taat tak akan pernah mengatakan orang Kristen benar. Orang Buddha yang taat tak akan pernah mengakui orang Islam dan selainnya benar. Tidak mungkin. Terus gimana caranya kita bertoleransi? Kan ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak Yahudi pokoknya nyenyak. Tidak pernah dia bilang, woi Yahudi sosek. Tidak ada dia bilang gitu. Kayak gitu. Tidak ada dia bilang Yahudi bongak. Tidak ada. Makanya aneh kalau orang Islam sama Islamnya, woi Islam bongak aja. Ini Islamnya. Karena banyak sekarang tuh orang Islam mengatakan orang Islam lain bongak. Nabi tak mengajarkan itu, woi. Jelas? Nah, jadi kaum muslimin muslimat rahmati Allah, mudah-mudahan Allah betul-betul menjaga kita dengan Islam dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dan jangan lupa terakhir meninggalkan dunia mesti dalam keadaan Islam. Maka songsong hidayah itu, bermujahadah mencari hidayah itu, dan berjuang sekuat tenaga mempertahankan hidayah itu. Jangan dekat-dekat syubhat. Yang paling banyak mendatangkan syubhat adalah ahli-ahli pikir dan ahli-ahli rasa, karena ilmunya kira-kira
dan rasa-rasa. Kalau ulama ilmunya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prakteknya sudah terbentang terang benderang. Malamnya seperti siang. Nak salat antum, buka bagaimana praktek salat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari wudunya sampai doa dan zikirnya, ada semuanya. Nah, ada variasi yang lain, ya, tinggalkan dulu sampai ada legitimasi dari dalil yang benar. Karena suwat kan banyak. Suwat kan banyak hari ini. Masa orang sholat aja dilarang? Tidak larang sholat. Cuman sholat yang seperti ini tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, udah ada hadisnya, kita periksa dulu. Oh, ternyata hadisnya dhaifun jiddan misalnya. Kalau dhaif tidak diamalkan dan seterusnya. Jelas? Nah, puasa kita mulai daripada kapan dimulai, dengan ru'yah, dengan hisab, atau datang ke rumah bulan, atau nelpon Allah Ta'ala. Kan ada yang nelpon Allah, kapan mulai? Tidak puasa lah, bila ayo nggak boleh dapat ayo cepet telpon. Nah, jadi kita bentangkan semuanya. Apa yang dilakukan Nabi menyambut Ramadan? Ada petang megang? Tidak ada. Ada beli musakai? Enggak ada. Ada pesta bola? Enggak ada. Ada band-band? Enggak ada. Berarti ini semuanya diada-adakan. Maka tinggalkan itu. Kita puasa seperti Nabi SAW puasa. Kalau memang ingin selamat. Nah, hari raya nanti gimana? Oh, kita bersyukur. Betul. Tapi syukur seperti apa? Lihatlah Nabi. Karena Nabi adalah hamba yang paling bersyukur. Ada dia buka buat perayaan selain Idul Fitri? Enggak ada. Maka kita katakan tidak ada perayaan-perayaan lain kecuali Idul Fitri. Dah selesai, selamat kita. Oh, tapi Ustaz, saya terpaksa karena ada yang posisi ini dipaksa. Kalau terpaksa kan tidak ada hukumnya kan? Siapa? Misalnya apa polisi, pas ada perayaan itu dipetugaskan untuk menjaga keamanan. Kan ya? Kan ada orang. Nah, maka kalau tidak bisa ditinggalkan karena tugas. Walaupun hati tidak menerima, nah, tapi bagi kita tidak ada beban. Nah, apa lagi? Nak nikah. Kita lihat lagi bagaimana Nabi nikah, para sahabat nikah. Alhamdulillah. Ketika akad nikah, mesti pengantin perempuan dihadirkan di depan. Hah? Tidak kan? Itulah gunanya wali. Kalau mesti dihadirkan juga di depan, apa gunanya wali? Gunanya wali itu supaya perempuan ini bukan jadi santapan mata-mata jalan. Kan dia dihias secantik-cantiknya, supaya jangan dipegang-pegang oleh orang yang tidak halal. Maka jangan dipamerkan. Makanya akadnya wali yang mewakili. Kadang-kadang ini tidak dipahami oleh sebagian besar umat Islam. Iya, lah sudah akad mandinya aja ya. Akhirnya disuruh duduk dekat ustaz pula. Disuruh duduk dekat ustaz. Kan Allah musta'an. Ini dipotong semua orang ustaz. Asman duduk dengan pengantin. Awak betul sia waktu itu. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin, itulah gunanya wali itu, supaya anak perempuan itu tidak tampil di depan laki-laki, karena dia milik suaminya, bukan milik bersama. Anda setelah akad dipanggil pula tuh, disuruh senyum, disuruh mengucapkan aku terima ya abang dengan ikhlas. Jadi mainan jadinya kaum muslimin muslimat. Kalau kan itu suruh aja dia langsung, aku terima nikah abang dengan mas kawinnya. Jadi hikmah yang disebutkan oleh ulama ketika perempuan nikah pakai wali, karena dia tidak bisa hadir langsung, tidak dihadirkan di depan itu. Dia ada, cuma tidak dipertontonkan. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ilmu yang manfaat, amal yang saleh, niat yang ikhlas, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita menghormati, kita bertoleransi, kita bersifat pertengahan, tetapi tidak akan mencampurkan sate dengan es tebal, tidak akan mencampurkan es cindu dengan
soto. Kita tidak akan campurkan gado-gado dengan bakwan misalnya. Dengan martabak misalnya. Nah, kita tidak akan campurkan itu. Walaupun orang mengatakan bagus, enggak, orang tidak sehat aja mengatakan itu bagus. Pernah tonton yang ngomong makan es tebak pakai soto? Hah? Bang, pakai soto campurnya es tebak ada? Nah, masa bisa dicampurkan agama tauhid dengan agama trinitas? Kan tidak mungkin. Maka masa doa yang dikabulkan dengan doa yang ditolak dicampur adukan, kecuali orang-orang tidak sehat. Orang-orang tidak sehat. Mudah-mudahan kita tidak tertular oleh penyakit-penyakit akidah yang seperti ini, suat-suat seperti ini, dan subhanallah, dan sudah sudah banyak menjangkiti kita hari ini, khususnya orang-orang yang diberikan kedudukan kadang-kadang dipaksa untuk mengatakan assalamualaikum, salam sejahtera, om santi, om pimpa, apa namanya, ya Syekh, dari dulu kita sejak merdeka sudah muslim ucapkan assalamualaikum, aman. Kemudian yang Kristen ketika dia tampil salam sejahtera untuk semua aman. Hindu maju dia sebutkan salam apa tadi? Om. Enggak, saya tidak tahu apa salam itu. Nah. Iya. Kenapa antum campur-campur sekarang? Dari dulu toleransi di negara sudah hidup. Kenapa harus seperti ini pula sekarang? Ini kan mengada-ngada. Tapi memang sekali lagi saya katakan bukan dari ahli agama, tapi orang-orang yang ringan beragama. Allah musta'an. Ya, semoga kita jauhkan dari fitnah-fitnah seperti ini, dan tetaplah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Syaratnya apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa pada Allah dengan sebenar-benarnya. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita malam ini. Tidak boleh terlalu lama. Ya, qomat belum juga datang. Baik, kita ada pertanyaan silakan, ada 5 menit. Tapi nanti jawabannya bisa 5 kali 5 menit. Ya, kalau tidak siap, tidak usah tanya. Ya, kita cukupkan ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.